Oke, Pak, sambil mundur. Coba rapat yuk. Pak Presiden. Mohon maaf, buka jalan ya Pak. Ayo, mohon maaf Pak, mundur ya. Ayo, mohon maaf ya. Buka jalan Pak ya. Ayo, misi ya, buka jalan. Awas, masih. Awas, buka jalan ya, tolong ya. Saya pinggir. Ya. Nalaidin Pak. Nalaidin Pak. Batin Pak. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Haji Prabowo Subianto pada acara Open House Idul Fitri 1445 Hijriah di kediaman Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang Bapak Haji Prabowo Subianto. Ya cukup ya Pak, ayo. Mohon maaf ya. Media cukup ya. Mas, minta tolong Mas. Yuk, media cukup dulu ya. Ya, biar longgar aja Pak. Ayo Mas, minta tolong dulu Mas. Ya. Biar cukup Pak. Ayo. Biar longgar. Mas, keluarin dulu, dorong dulu. Maaf batin ya. Maaf batin, maaf batin. Ayo bikin buat dulu. Itu nanti dulu Pak. Awas misi ya Bikin Pak. dong, gini, selfie. Langsung di sini. Saya sudah ketemu, sudah ngobrol sama Mas Kabin. Ya, mana ya? Ya. Ini anaknya ini. Istana dan sampai 2 jam ini obrolannya apa ini, karena hari ini berbeda karena kemarin kan open house para menteri, hari ini kayaknya memang khusus dengan Pak Sekarang Prabowo. open heart, kedua-duanya open heart. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Ya, jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi ya, soal-soal kepemimpinan. Bagaimana memimpin negara dengan efektif, rapat-rapat yang efektif, nggak bertele-tele, dan Pak Jokowi itu kan orang yang doer. Ya. Nah, karena itu mungkin Pak Prabowo ini kan ya setengah peralihan lah, setelah putusan MK kan kita harus jalan kenceng kan. Kita nggak mau buang waktu. Kurang lebih yang saya tangkap begitu. Begitu giatnya konsolidasi Pak Prabowo sekarang ini ya. Ya begitu kurang lebih.
Bang, tapi ada nggak Pak Jokowi menyarankan Pak Prabowo untuk segera bertemu dengan lawan-lawan politiknya ini, Bang? Setelah Iya, pemilu ini? pastilah. Itu salah satu dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi 2019 yang hebat itu kata dia Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan. Kurang lebih kan begitu saat ini. Termasuk hari ini kan bukber Pak Dasko ya. Para Kabinda hadir hari ini. Para Kabinda, tahu Kabinda? Kader binaan Dasko. Anggota DPR ya. Ya, Kabinda hadir semua hari ini di sini lengkap ya. Ya itulah ya, Pak Prabowo itu orang yang sangat care. Anak buahnya bikin acara open house begini, beliau sempatkan datang. Ya, begitu pedulinya Pak Prabowo dengan sahabat-sahabatnya gitu. Secara personal sebenarnya tadi juga sempat di momen hari kedua ini sudah ketemu dengan Mbak Puan atau Bu Mega belum sih Pak? Kalau ketemu Mbak Puan namanya Pak Dasko ya, itu kan istilahnya kalau mau disebut-sebut second line ya, setelah paslon itu kan di sana ada Mbak Puan, di sini ada Pak Dasko. Pak Dasko dengan Mbak Puan itu komunikasinya bagus banget gitu loh. Kayak kemarin itu saya ngobrol waktu paripurna tuh, kan saya di podium baca laporan soal LPSK, nunggu waktu itu, saya dengar beliau berdua bicara sangat akrab pakai bahasa kami, bahasa Palembang gitu loh. Woi lo, ini. Bahasa Palembang lah, pokoknya menunjukkan keakraban dan kedekatan yang amat luar biasa. Memang personal. Tapi karena beliau adalah petinggi dua koalisi, saya pikir tentu akan menjadi faktor dalam dipercepatnya rekonsiliasi ini. Pak Habib, kemarin malam juga menarik Pak Sandi datang ke Kertanegara. Ini sebenarnya obrolan di dalam dengan Pak Sandi ini ya apa Pak Habib? Ya pasti ada hal-hal umum ya kan. Tentu juga kan ada gestur-gestur politik. Nggak mungkin lah orang datang tanpa ada tanpa bisa kita stop makna gestur politik yang muncul, yaitu keinginan atau semangat rekonsiliasi ya. Memang Pak Sandi datang nggak bawa surat resmi penugasan dari partai P3, nggak bawa, tapi kalau orang kan tahu Pak Sandi adalah di kubu sana, salah satu faktor di kubu sana, datang ke Kertanegara tentu semangatnya lah kembali ingin mempercepat rekonsiliasi. Dan kalau kita lihat baik di grassroots maupun di elit, ini sekarang ini mungkin sudah 98% orang sudah move on. Pemilu ya pemilu, kontestasi ya kontestasi. Selesai ya 5 tahun lagi, kalau mau ya kita kontestasi lagi. Kalau ini kan tinggal nunggu putusan MK. Kira-kira nih kalau kayak kita berpengalaman melewati momen kayak begini, putusan MK kan udah bisa dikira-kira dengan hadirnya 4 menteri kemarin kan memberikan keterangan yang menyejukkan. Ya soal tuduhan-tuduhan tersebut kan terpatahkan semua. Jadi kita ini move on-nya jauh lebih cepat daripada tahun yang sama di 2019. Sekarang kayaknya sudah move on semua gitu. Artinya Pak Sandi mungkin merepresentasikan bahwa semangat untuk Pasti, merekonsiliasi. ya pasti. Kurang lebih begitu. Pak, ini Pak Sandi kemarin ke rumahnya Pak Prabowo itu ada undangan dari Pak Prabowo sendiri atau dari kader? Enggak, Pak Sandi kan bukan kader Gerindra. Ya kan? Sebelumnya memang di Gerindra, tapi kan tentu kedatangan beliau sebagai sosok penting di koalisi 03 tentu ada makna politiknya, kita nggak bisa tutupi itu. Makna politiknya adalah semangat rekonsiliasi itu ada di semua level, bahkan di level yang paling tinggi sekalipun gitu. Bang, ini ada info Pak Arsyad mau ketemu juga dengan Pak Prabowo. Iya. Sudah terjadwal belum atau kapan hari ini? Yang begituan kayaknya nggak perlu jadwal-jadwalan amat, teman-teman ya, nggak terlalu formal-formalan, begitu tak ketemu oke ketemu datang, maka teman-teman standby aja nih handphone nih, siapa tahu ada mendadak. Hari ini Pak Habib. Iya, siapa tahu. Makanya. Gimana nih? Biasanya teman-teman lebih tahu daripada politisi. Ya. Pak, Katanya masuk ke Gerindra lagi, sudah ada posisi. Ya pasti Pak Prabowo memuliakan Pak Marwara Sirait. Saya nggak tahu posisinya seperti apa, saya juga nggak bisa mendahului. Tapi tradisinya ya Pak Prabowo kalau ada kader militan ya, kemudian juga dia berkontribusi terhadap pemenangan Pak Prabowo, tentu dimuliakan dapat posisi yang terhormat.
Pak Habib, ini sejauh apa sekarang pendekatannya dengan parpol lain? Karena kan kemarin sudah ke Nasdem, Terus. PDIP juga. Ini PKB seperti apa? Ini? Pokoknya sedalam apa, dalam banget, sejauh apa, jauh banget pokoknya bahasannya. Kita udah diskusi di semua level. Ya. Tinggal pokoknya nunggu momentum selesai, kita menghormati prosedur yang di MK. Setelah itu insya Allah lah cepat sekali, hitungan 1-2 hari saya pikir bisa selesai. Komunikasi sama PKB khususnya sudah seperti apa sih? Bagus banget ya, di semua level ya. Pak Dasko itu kotak-kotakan ya sama pimpinan-pimpinan PKB itu saya pikir pasti terjadi. Mas, soal kabinet ini Mas Budiman kemarin bilang sudah ada pembicaraan informal. Nah, kalau Bang Habib melihatnya sudah sampai mana? Ya dari dulu ya pembicaraan ya sudah panjang kali lebar dibahas sama petinggi-petinggi kami. Dan keputusan nanti oleh Pak Prabowo sampai saat ini terus menerima masukan-masukan soal kabinet ini. Oke? Siap. Yo, Terima kasih Pak Habib. Yo. Maaf lahir batin semuanya, selamat lebaran ya. Terima kasih. Ya. Namanya lebaran ya, maaf lahir batin ya. Terima kasih. Abis ini kemana Pak? Abis ini kemana? Boleh Pak, di tengah sini Pak. Pertemuannya dengan Prabowo, bincang apa aja? Apa sih? Bincang-bincang apa aja tadi Pak di dalam selama lebih dari 1 jam? Yang pertama memang hari ini kami mengumpulkan pengurus partai yang memang pengen bersilaturahmi dengan Pak Prabowo, dan tadi sudah bersilaturahmi. Dan juga ada beberapa tokoh dan yang datang pada hari ini. Nah tadi kalau ditanya soal berbincang apa saja, ya selain silaturahmi lebaran banyak hal yang kita bicarakan yang mungkin belum waktunya disampaikan kepada media. Gitu. Pak Dasko, tadi ada Pak Rosan juga. Pak Rosan menceritakan nggak sih Bang kemarin hasil pertemuan dengan Mega seperti apa? Tadi nggak disampaikan sih. Kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Rosan bukan cuma hari ini, semalam kan sudah. Mungkin semalam sudah diceritain. Ya. Bang, soal posisi Bang Marwarar Sirait itu Bang yang baru masuk Gerindra, apakah dapat posisi strategis? Ya nanti kita akan bicarakan, ada forum tertentu untuk itu di partai, dan kita akan bahas karena ada beberapa tokoh yang juga bergabung dengan partai Gerindra. Kalau pertemuan Asjar Rashid dengan Prabowo Pak? Pertemuan Asjar Rashid dengan Prabowo kapan Pak? Pak Arsyad. Asjar Rashid katanya mau bertemu dengan Pak Prabowo. Saya baru ketemu kemarin tuh. Pak Arsyad kan? Iya, saya ketemu kemarin. Kalau ke Pak Prabowo saya belum tahu ada rencana apa enggak. Bang, tadi hadirannya Pak Rosan ke rumahnya Bu Mega pakai kota perintah Pak Prabowo untuk menyamakan waktu mungkin Bang untuk pertemuan antara keduanya atau seperti apa Bang? Atau menunggu hasil MK? Saya rasa pertemuan Pak Prabowo, Pak Rosan ya, Pak Rosan dengan Bu Mega itu adalah inisiatif atau keinginan silaturahmi dari Pak Rosan ya. Memang kemudian disampaikan beberapa hal kemarin sore yang detailnya saya juga belum terlalu jelas. Demikian. Rencana rekonsiliasi antara PDIP dan Gerindra? Rekonsiliasi ya, saya pikir antara PDIP dengan Gerindra tidak pernah ada perbedaan sehingga diharuskan rekonsiliasi. Kami selama ini komunikasi baik
lintas partai maupun di parlemen antara PDIP dan Gerindra. Bang Dasko, tadi Pak Habibur Rahman mengatakan Bang Dasko aktif berkomunikasi dengan elit PKB ini sudah sampai sejauh mana komunikasinya Bang Dasko? Saya rasa kalau komunikasi dengan lintas partai, kita semua lakukan komunikasi, tidak hanya dengan PKB. Ya nanti mungkin tunggu waktunya kita akan sampaikan di media, mungkin setelah MK nanti, demikian. Tapi sinyalnya positif nggak Bang Dasko? PKB Ya semua sinyal komunikasi pasti positif, nggak ada yang negatif. Bang, kemarin Bang Sandi dengan Pak Prabowo, kemarin Bang Sandi Kertanegara, pembahasannya apa lagi? Ya sama kan, kemarin itu adalah silaturahmi antara tokoh-tokoh kader dan masyarakat yang ingin silaturahmi dengan Pak Prabowo, termasuk ada Mas Sandi juga, saya lihat dan saya juga ketemu, itu juga ya kita nggak bicara apa-apa, cuma silaturahmi aja, silaturahmi lebaran. Ini MK aja belum selesai gitu loh, nanti sabar ya, sabar kalau yang itu. Oke? Masih di kabinet pemerintahan yang baru, udah ada pembicaraan informal gitu kan? Kalau bicara-bicara informal, ya baru berapa hari inilah. Nanti bicara-bicara banyaknya setelah MK lah. Jadi pertemuan Prabowo dengan Megawati ditegaskan kali setelah hasil MK ya Pak? Makanya Kenapa? sebelum atau setelah? Ya ini kan kita komunikasi kan jalan terus. Jadi ini kan MK juga tinggal beberapa hari lagi. Ya kita belum tahu apakah sesudah MK atau sebelum MK, nanti tergantung hasil komunikasi. Dan kita akan sampaikan pastinya, ya media akan lebih dulu tahu lah, kan pasti. Oke? Oke. Udah pada makan belum? Bener nih.